A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang fikih ya, dan insya Allah taala pada hari ini kita akan menjelaskan tentang kedudukan niat dalam ibadah. Niat adalah sesuatu yang penting dalam ibadah kita karena dia menjadi pondasi dasar, menjadi syarat ya ibadah kita itu sah atau tidak sah. Oleh sebab itu perlu kita ilmui dengan benar tentang niat ya. Yang pertama kita akan uraikan dulu tentang definisi dan hakikat niat gitu ya. Apa definisinya, apa pengertiannya, serta apa hakikat dari niat itu sendiri ya. Kalau kita telusuri penjelasan para ulama bahwa niat itu ya berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya mengingini sesuatu atau bertekad hati mendapatkan sesuatu ya. Qasdu syai'i wa azmul qalbi alaihi ya. Jadi ketika kita bermaksud atau mengingini sesuatu ya dan ingin mendapatkannya, itu disebut sebagai niat ya. Kemudian juga Imam Al-Azhari ya menjelaskan bahwa niat itu berasal dari kata nawa. Jadi kata dasarnya adalah nawa ya. Nawa artinya menjaga atau memelihara ya, seperti mana kebiasaan orang-orang Arab ya ataupun salafus soleh ketika ada keluarga mereka yang akan bepergian, maka mereka akan mendoakan dengan mengatakan nawakallah ya, artinya semoga Allah menjagamu, semoga Allah memeliharamu. Itu kata-kata niat ya. Jadi secara bahasa memang niat itu mengandung kata-kata melindungi ya atau menjaga ya. Dan sebagian para ulama juga membedakan antara kalimat atau kata niat dengan kata-kata azam ya, meskipun dalam keseharian kita hampir ya tidak bisa dibedakan secara jelas antara azam dan niat ya, karena kalau kita mengatakan saya berazam dan saya berniat itu menuju pada hal yang sama ya. Namun secara bahasa ulama membedakan ya, bahwa kalau disebut niat maka dia berkaitan dengan pekerjaan atau ibadah yang sedang kita lakukan. Sementara kalau azam ya dia adalah niat atau keinginan ya terhadap suatu pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, jadi kalau niat itu sudah berada pada suatu ibadah atau pada suatu pekerjaan, sementara azam itu baru akan dilakukan. Ini perbedaan antara niat dan azam ya. Niat seperti mana kita sampaikan di awal ya adalah sesuatu yang fundamental dalam ibadah kita ya, agar ibadah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini terutama sekali kalau berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdzah ya, seperti berwudu ya, kemudian mandi junub ya, bertayamum ya, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat ya, menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Niat tentu tidak menjadi wajib ya jika berkaitan dengan aktivitas keseharian kita ya, seperti makan, minum, ya tidur, berolahraga, beristirahat ya, dan aktivitas yang tidak mempersyaratkan niat, maka dia tidak diwajibkan ya. Namun disebutkan bahwa niat ketika dilakukan saat kita beraktivitas maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita bicara niat ya, kata para ulama, maka urgensinya adalah pertama untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain gitu. Itu diantara urgensi niat menurut para ulama
ya. Jadi tatkala kita berniat, maka niat ibadah itu untuk membedakan ibadah yang sedang kita lakukan dengan ibadah yang lain, ya, atau membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah, gitu, ya, atau untuk membedakan antara ibadah dengan aktivitas keseharian, gitu. Yang kedua, bahwa niat itu fungsinya adalah tamyizul maksud bil amal. Jadi untuk menetapkan tujuan itu, ya, bahwa kita melakukan ibadah tersebut dalam rangka ibtigha mardatillah, dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak untuk ambisi-ambisi keduniaan yang lain, gitu. Baik, yang kedua, ya, kita akan uraikan apa hukum niat, ya, apa hukum niat. Maka seperti mana uraian para ulama kita bahwa niat, ya, hukumnya wajib menurut mayoritas para ulama, ya, kalau dia berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah kita seperti berwudu, ya, tayamum, mandi junub, sholat, ya, kemudian ibadah puasa, ibadah zakat, dan lain-lain, ya. Jadi semua ibadah mahdhah itu wajib diiringi dengan niat, ya, dengan niat di awal kita melakukan amalan tersebut, ya. Adapun Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah, ya, berbeda pendapat dengan jumhur, ya, di mana dalam pendapat madzhab Hanafi bahwa niat itu hukumnya sunnah, ya, terutama sekali pada ibadah-ibadah yang hanya menjadi perantara saja, ya, perantara untuk ibadah yang wajib, ya, seperti berwudu untuk mendirikan sholat. Maka dalam madzhab Hanafi, niat dalam berwudu ketika akan mendirikan sholat dia hanya sunnah saja untuk mendapatkan pahala, ya. Nah, meskipun ulama Hanafi mengatakan bahwa niat dalam mendirikan sholat menjadi sesuatu yang wajib juga, ya. Artinya kalau tidak berniat di awal maka tidak sah sholatnya, ya. Hanya berbeda pada ibadah-ibadah yang mengantarkan seorang muslim untuk mendirikan atau melaksanakan ibadah yang lain, ya. Seperti tadi kita sebutkan, apakah itu berwudu, apakah kemudian mandi junub, ya, atau tayamum, ya, itu kan dilakukan dalam rangka untuk kita mendirikan ibadah sholat. Maka ketika dia menjadi wasilah untuk mendirikan ibadah sholat, maka niat dalam ibadah wudu, tayamum, dan mandi junub menurut ulama Hanafi hukumnya sunnah, tidak diwajibkan, gitu, ya. Nah, namun tadi kita katakan bahwa mayoritas para ulama ketika berbicara hukum berniat, maka mayoritas menyebutkan hukumnya wajib. Apa itu wajib, ya? Dikerjakan berpahala, ya. Kemudian kalau ditinggalkan maka dia berdosa. Artinya kalau kita sengaja tidak berniat, ya, dalam suatu ibadah mahdhah, ya, maka dia tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi prasyarat sahnya ibadah tersebut, gitu. Baik, selanjutnya kita akan uraikan pula dasar normatif, ya, dari kewajiban melakukan niat setiap kali kita beribadah, ya. Yang pertama, ya, dari ayat Al-Qur'an, ya, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, padahal mereka telah disuruh, ya, untuk beribadah, ya, itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ya, dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Ini dasar normatif pijakan kewajiban berniat dalam ibadah. Kemudian dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, ya, di mana hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, amal itu bergantung kepada niat, dan setiap orang itu akan diberikan ganjaran seperti apa yang dia niatkan, gitu, ya. Nah, ini dasar normatif dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti menjadi dasar, ya, pijakan para ulama jumhur, ya, bahwa berniat dalam ibadah itu adalah sesuatu yang wajib, ya, yang tidak boleh ditinggalkan.
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dalam hadis ini ya, ulama jumhur menjelaskan paling tidak ada dua hal penting ya. Yang pertama, ta'yinul amal binniyah ya, bahwa ketika kita bicara hadis niat tadi ya, bahwa sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niat ya, bahwa amal tersebut ya itu untuk membedakan dengan aktivitas yang lain. Nah, jadi itu urgensinya ya. Jadi tidak mungkin kemudian kita melakukan segala aktivitas kita termasuk ibadah mazhar tanpa berniat ya. Jadi karena disitulah urgennya kita berniat untuk membedakan ya amal yang kita lakukan ya, ibadah yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah atau aktivitas yang lain gitu. Yang kedua, la tajuzun niyabah fil ibadat wala taukil fin niyah nafsaha ya. Jadi kata para ulama, hadis tentang niat tadi juga menjelaskan bahwa dalam beribadah itu tidak boleh digantikan oleh orang lain. Ya, secara umum tidak boleh digantikan oleh orang lain ya, seperti ibadah toharoh, kemudian ibadah salat ya, dan ibadah-ibadah yang memang wajib dikerjakan oleh muslim dan muslimah itu sendiri ya. Meskipun ada beberapa yang dikecualikan di mana ada ibadah yang boleh diwakilkan ya, karena sebab dan alasan-alasan tertentu ya, seperti misalnya ulama menyebutkan ketika kita ingin membayar zakat ya, atau ingin menyembelih kurban ya, atau ingin mendistribusikan dagingnya, itu boleh ya kita meminta seseorang atau meminta panitia ya, atau meminta sebuah yayasan untuk mengelola zakat kita ya, atau untuk mengelola hewan kurban kita, itu diperbolehkan ya. Nah, termasuk juga dalam melakukan ibadah haji atau ibadah umroh itu dibolehkan menunjuk wakil ya, atau pengganti kalau memang ada alasan-alasan tertentu kita tidak bisa mengerjakan ibadah tersebut gitu. Baik, berikutnya ya kita akan uraikan bahwa terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat tadi, maka ada beberapa kaedah-kaedah fikih yang berkaitan yang disimpulkan oleh para ulama ya, kemudian dihadirkan kepada kaum muslimin untuk menjadi panduan dan pedoman dalam kita beribadah ya. Nah, jadi dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka ditariklah ya, disimpulkan oleh para ulama beberapa kaidah fikih yang sangat penting ya, yang sangat berguna dalam keseharian kita. Yang pertama, kaidahnya adalah la thawaba illa binniyah, bahwa tidak ada pahala tanpa berniat gitu. Jadi dalam aktivitas ibadah yang kita lakukan kita perlu berniat ya, berniat untuk mendapatkan pahala ya. Nah, jika kita tidak berniat ya dalam beberapa jenis ibadah, di samping tidak sah ibadah tersebut ya, yang kedua juga tidak mendapatkan pahala ya. Dan ini juga menjadi dasar bahwa aktivitas keseharian pun ya, seperti makan minum ya, berolahraga ya, kemudian liburan ya, itu aktivitas yang mubah. Namun kalau kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali sehat, agar kita kembali bugar, agar kita kembali bersemangat dalam beraktivitas ya. Jadi kita niatkan itu sebagai ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. La thawaba illa binniyah. Jadi harus kita niatkan. Karena kalau kita tidak niatkan, aktivitas keseharian itu hanya menjadi aktivitas yang mubah saja ya, yang kita kerjakan atau tidak kita kerjakan tidak mendatangkan konsekuensi hukum apapun ya, selama dikerjakan pada batas-batas yang wajar dan diperbolehkan oleh syariat. Kaidah yang kedua adalah al-umuru bimaqasidiha ya, segala sesuatu ditetapkan berdasarkan niat gitu ya. Jadi kalau tidak ada niat maka tidak dianggap perbuatan itu memenuhi ya, memenuhi keabsahan suatu ibadah ya. Sama seperti ketika ada orang yang secara tidak sengaja ya menabrak atau membunuh ya, atau melukai seseorang gitu ya, bahwa dalam Islam ya, dalam pemberlakuan qisas ya, seseorang yang membunuh ya atau melenyapkan nyawa seseorang, maka hukumannya adalah qisas, artinya dia juga
diberikan hukuman yang sama berupa eksekusi mati gitu ya. Nah, ini kalau dilakukan dengan sengaja. Namun kalau tidak sengaja tanpa niat, maka dia membayar diat atau membayar denda ya berupa 100 ekor onta gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini yang menjadi dasar bahwa dalam Islam ya hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau tindakan jinayat ya, itu apabila terjadi mempertimbangkan niat atau tidak adanya niat pelaku gitu ya. Jadi kalau ada niat maka hukumannya akan berat, namun jika tanpa niat hukumannya akan diringankan gitu ya. Nah, ini diantara bentuk-bentuk praktek ya, bagaimanakah kita mengamalkan prinsip al-umuru bimaqasidiha, termasuk kata para ulama ya yang mungkin dekat dengan kehidupan kita, ketika ada seorang suami mengucapkan satu kalimat kepada istrinya ya, misalnya pulanglah engkau ke rumah orang tuamu gitu ya, atau misalnya keluarlah engkau dari rumahku gitu ya. Nah, ini kata para ulama ya, penerapan al-umuru bimaqasidiha, bahwa pernyataan suami tadi ya menyebutkan kalimat itu ya, itu perlu ditanya maksudnya apa tujuannya gitu ya, karena tidak selalu itu bermakna cerai ya, meskipun kemudian biasanya ya oleh sebagian orang dipahami sebagai lafal cerai ya. Jadi kata para ulama berkaitan dengan cerai, maka dia harus menggunakan kalimat yang jelas yang tidak ambigu ya, menggunakan kalimat cerai itu sendiri, misalnya aku ceraikan engkau gitu. Ini kalimat yang jelas. Namun jika yang digunakan oleh suami itu bukanlah kalimat-kalimat cerai, maka prinsipnya adalah al-umuru bimaqasidiha ya. Segala sesuatu itu ditetapkan berdasarkan niat. Maka sang suami harus ditanya ya, apa maksud dari kalimat tadi? Jika memang dia meyakinkan bahwa kalimat itu dikeluarkan untuk menceraikan istrinya, maka itu adalah perceraian. Tapi jika tidak, maka tidak berlaku perceraian. Kaidah yang ketiga dari hadis innamal a'malu binniyat ini, muslimin muslimat sahabat asa ya, al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani ya. Jadi yang menjadi standar dalam akad dan transaksi adalah maksud dan niat ya. Jadi jika tidak ada maksud dan niat, maka transaksi ya atau sebuah akad itu tidak dianggap sah. Jadi perlu diiringi dengan maksud dan niat gitu ya. Nah, jadi apakah itu misalnya dalam dalam akad jual beli kita ya, dalam akad pinjam meminjam kita gitu ya. Nah, jadi misalnya kita ingin melakukan transaksi jual beli, ya memang jual beli gitu ya, tetapi mungkin tidak sengaja kalimat yang kita gunakan adalah kalimat menyewakan misalnya gitu ya. Misalnya saya ingin mengatakan kepada seseorang atau klien saya ingin meminjamkan barang ini kepadamu gitu ya, dengan dengan bayaran sekian ya. Dalam hati kita atau dalam niat yang sudah yang sudah terbetik di hati kita ingin bertransaksi jual beli ya, tapi secara tidak sengaja lisan kita mengucapkan kalimat berbeda gitu ya. Maka yang menjadi standar adalah al-maqasid wal ma'ani, la al-alfaz wal mabani. Jadi bukan ucapan ya atau kalimat-kalimat yang terucap gitu. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita menerapkan kaidah al-ibratu fil uqud ya lil maqasid wal ma'ani gitu. Jadi Masya Allah, jadi kita bisa menerapkan kaidah-kaidah ini dalam keseharian kita. Selanjutnya, tempat niat, mahallun niat ya, di manakah kita meletakkan niat kita gitu ya. Maka seperti mana uraian para ulama ya, mahallun niat bittifaqil fuqaha wa fi kulli maudhi al-qalbu wujuban ya, bahwa yang menjadi tempat niat itu adalah hati gitu ya, adalah hati. Wala takfi bil lisan qat'an ya, tidak cukup hanya melafalkan dengan lisan saja. Jadi kalau kita ingin berniat wudu, ya, berniat sholat, berniat puasa, itu tempat asalnya adalah dalam hati, gitu ya. Jadi tidak cukup hanya menyatakan atau mengucapkan dengan lisan saja, ya.
wala yushtaratu at-talaffuz bihi, ya, dan tidak pula dipersyaratkan. Nah, jadi tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan ketika berwudu, ketika mau sholat, ketika berpuasa, dan ketika ibadah-ibadah yang mewajibkan niat gitu ya. Namun kata jumhur atau mayoritas para ulama ya, yusannu ya at-talaffuz biha li musa'adatil qalbi ala istihdariha ya. Nah, jadi melafalkan niat ini sunnah hukumnya ya. Jadi sunnah hukumnya artinya berpahala melakukannya ya. Jika melafalkan itu bisa menolong hati dan menghadirkan hati ketika kita beribadah gitu ya. Nah, kecuali ulama madzhab Maliki mengatakan tidak disyariatkan untuk melafalkan niat ya, karena memang dalam madzhab Maliki bahwa Rasul tidak pernah melakukannya gitu ya. Namun menurut jumhur ya, melafalkan niat itu disunnahkan apabila dalam rangka membantu hati dan menghadirkannya setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waktu niat atau zamanun niyah ya. Jadi kapankah kita berniat? Kalau tadi di mana kita berniat, selanjutnya adalah di mana ya, atau kapankah kita berniat gitu ya. Nah, secara umum seperti mana dijelaskan oleh para ulama bahwa waktu niyah awalul ibadah al-badaniyah ya. Nah, jadi niat itu waktunya adalah di awal melakukan ibadah illa fi halatin muayyanah, kecuali di beberapa tempat tertentu. Ya, jadi kalau kita ingin berniat, kapan kita berniat? Tatkala kita mau berwudu, ya. Tatkala kita akan membasuh wajah kita, maka ketika itulah kita berniat, gitu ya. Kemudian beberapa ulama mengatakan boleh ketika kita sedang mencuci kedua tangan, gitu, ya. Sholat misalnya, ya kapankah kita mulai berniat tatkala sholat? Ketika kita mengangkat takbiratul ihram, ya sebagai gerakan pertama tatkala kita sudah memulai sholat, gitu ya. Kapankah kemudian kita berniat untuk membayar zakat? Maka tatkala kita membayar zakat, gitu ya. Nah, ini tempat-tempat niat secara umum yang dipahami oleh para ulama, gitu ya. Nah, walaupun ada beberapa amal ibadah ya di mana niat itu boleh diawalkan ya, misalnya di antara yang disebutkan oleh jumhur ya adalah bolehnya kita mengawalkan niat puasa ya, karena kesulitan kita untuk betul-betul berniat itu di awal akan melakukan ibadah puasa gitu ya, karena kan waktunya sangat riskan ya ketika kita menunggu azan subuh dan saat itu pula kita akan berniat puasa gitu ya. Maka oleh sebab itu menurut jumhur ulama niat puasa itu sudah boleh dilakukan pada malam hari tatkala kita akan berpuasa pada esok harinya. Ya kapan? Ketika matahari sudah terbenam ya, masuk waktu maghrib ya, setelah kita menyelesaikan sholat maghrib, maka saat itu kita sudah boleh berniat untuk puasa keesokan harinya gitu ya. Nah, jadi waktunya mulai dari ba'da maghrib sampai kemudian sebelum terbit fajar gitu ya, ini waktu untuk berpuasa. Begitu pula ibadah membayar zakat gitu ya. Jadi membayar zakat itu boleh niatnya kita awalkan ya sebelum kita menyerahkan dananya ya. Apakah kita menyerahkan langsung atau kita menyerahkan secara virtual ya, mentransfer ke rekening tertentu ya. Begitu pula ibadah haji ya. Ibadah haji misalnya kita melakukan dengan cara tamattu ya, kita umroh untuk ihram untuk ibadah umroh, setelah itu kemudian baru melaksanakan ibadah haji pada waktunya gitu ya. Maka niatnya itu boleh dilakukan sebelum penyelenggaraan ibadah haji gitu ya. Ini di antara bentuk-bentuk ya ibadah yang boleh diawalkan niatnya. Adapun ibadah-ibadah yang kita sebutkan di awal ya seperti toharoh, kemudian berpuasa, maka termasuk ibadah sholat maksudnya itu dilakukan di awal kita melakukan ibadah tersebut gitu ya. Baik, berikutnya ya kaifiat niat ya, seperti apa sih kita berniat itu ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa kita berniat itu pertama ya ibadah itu wajib diiringi dengan niat untuk membedakan satu ibadah ya tertentu dengan aktivitas biasa ya. Tatatallab al-ibadatu ma'aniyatin ya
fa'alaha ma'aniyati fi'liha tamyizuha an ghairiha. Ya, jadi untuk membedakan ibadah tertentu dengan aktivitas keseharian. Ya, contohnya seperti kita mau berwudu gitu ya. Jadi kita perlu berniat memang dalam rangka mengangkat hadas dan untuk mendirikan sholat, ya tidak semata-mata untuk menyegarkan tubuh saja gitu. Karena ada orang memang berwudu itu bukan semata-mata ingin melakukan suatu ibadah, tetapi hanya untuk menyegarkan badan saja. Misalnya, maaf ya, ketika kita sedang membersamai pasangan misalnya, gitu ya, maka diperbolehkan ya, tatkala kita ingin mendapatkan kesegaran badan untuk mengulangi hubungan kembali dengan pasangan kita, ya dengan istri kita, maka suami boleh berwudu gitu ya. Jadi bukan untuk mendirikan sholat, tetapi untuk mendapatkan kesegaran, ya, mendapatkan kekuatan dan stamina agar dia bisa beribadah kembali bersama dengan istrinya. Gitu. Nah ini diantara contoh-contoh pentingnya ya ketika kita berniat dalam suatu ibadah tertentu, ya itu kita menyebutkan tujuan ibadahnya, ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i diberikan beberapa panduan ya bahwa dalam kita berniat ada 3 hal yang harus terpenuhi, ya. Yang pertama al-fardhiyah, ya, bahwa kita menyebutkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang fardu, ya. Misalnya usolli fardal maghribi. Jadi ada fardhiyahnya, ada kewajibannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ta'yin, ya. Apa itu ta'yin? Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, antara maghrib dengan isya, ya, antara subuh dengan zuhur. Itu dibedakan, ya. Makanya kan kita menyebutkan usolli fardal maghribi. Jadi tidak hanya semata-mata sholat saja, karena boleh jadi sholat tersebut, ya, itu ya kalau kita tidak sebutkan, maka dia tidak kemudian tertuju pada ibadah yang kita niatkan. Jadi kalau kita memang ingin melakukan ibadah sholat zuhur, niatnya zuhur. Kalau asar, niatnya asar. Kalau subuh, niatnya subuh. Jadi ada ta'yin gitu ya. Yang ketiga ada al-qasdu, ya. Jadi memang betul-betul berniat untuk melakukannya, ya. Makanya kan di antara bentuk redaksi ya yang merupakan hasil ijtihad para ulama mazhab Syafi'i, misalnya kalau kita lihat pada konteks redaksi niat salat, usalli fardal maghribi salasa raka'atin, ya. Jadi ada perkataan usalli, saya mendirikan sholat maghrib, atau saya berniat mendirikan sholat maghrib, gitu ya. Artinya memang ada al-qasdu, ya, menyengaja. Jadi tidak boleh tanpa ada kesengajaan, gitu ya. Artinya spontan aja, nggak boleh. Jadi ibadah itu memang harus ada niat dan maksudnya, ya. Usalli fardal maghribi, ya, salasa raka'atin mustaqbilal kiblati, ya, misalnya kalau kita sebagai makmuman lillahi ta'ala gitu ya. Nah, ini diantara bentuk redaksi ya, meskipun tidak wajib ya harus dengan redaksi yang sama, hanya kita ya itu dimudahkan oleh para ulama untuk memastikan bahwa niat kita itu sudah terpenuhi ya, terpenuhi hal-hal yang memang harus ada pada sebuah niat, ya. Seperti mana kata Nabi, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, ya. Jadi mereka lah yang menjelaskan kepada kita bagaimanakah kita menerapkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu bergantung kepada niat dan setiap orang diberikan ganjaran berdasarkan dengan niatnya, ya. Namun kan kaifiatnya itu kita tidak bisa membayangkan secara jelas. Maka tugas para ulama ya yang kemudian mendapat ilmu ya dari generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai kepada kita menjelaskan bahwa ada 3 hal tadi ya yang perlu ada dalam niat yang kita lakukan. Yang pertama al-fardhiyah ya, ada penyebutan ibadah fardunya, yang kedua ada ta'yin ya, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, zuhur dengan asar ya, kemudian maghrib dengan isya, dan yang ketiga ada al-qasdu ya, betul-betul ibadah tersebut dimaksudkan ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat sahabat Asa dimanapun berada ya,
penjelasan tentang kedudukan niat dalam ibadah ya. Semoga dengan penjelasan ini ya kita semakin baik ibadahnya, semakin berkualitas ibadahnya, seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan dalam rangka ya menguji kita ya, siapakah yang paling baik amalnya. Ahsanu amala adalah amal yang memenuhi dua prasyarat ya. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua berdasarkan pedoman dan petunjuk Rasulullah SAW yang kemudian diwariskan kepada para ulama kita. Demikian, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.